Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Shadaqallahu azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita, karena yang kita bawa dalam perjalanan hidup ini sampai menuju Allah adalah kualitas keimanan ketakwaan. Sedangkan harta, jabatan, kekayaan dan segala kemewahan dunia yang kita miliki, apabila tidak disertakan di dalamnya keimanan, ketakwaan, maka dalam pandangan Allah dia tak ubahnya seperti najis, bangkai atau kotoran. Allah tidak pernah menilai kita, menilai hambanya dari kedudukannya, dari hartanya, dari kecerdasan dan ilmunya semata. Karena dia maha berilmu, karena dia maha berharta, ghaniyun 'anil alamin, tak butuh siapapun, dan dia maha kuasa dan tak ada yang melampaui kuasanya, sehingga tidak ada yang layak menyombongkan diri di hadapannya. Keimanan kita, kemantapan tauhid, ketakwaan dan ketaatan kita, itulah yang membuat Allah gembira, membuat Allah cinta kepada hambanya. Karena memang setiap Tuhan dia ingin untuk ditaati dan dicintai. Masyaallah muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat ini mungkin agak dalam, tetapi mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Saya lompat kepada kajian mengenal Allah. Mengenal Allah ini di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 yang perlu dikenali. Yang pertama adalah af'alnya, yang kedua asma'nya, yang ketiga sifatnya, yang keempat adalah zatnya. Adapun zatnya ini wilayah anting kebal, tak bisa dijangkau oleh akal seluruh makhluk, sehingga Nabi mengatakan la tatafakkar bizatillah, jangan gunakan akal pikiranmu untuk memikirkan bentuk zatnya, karena zat Allah itu hanya bisa disaksikan dengan mata hati, mata ruh, qalbu. Sedangkan akal dia tak mampu memikirkannya, dia hanya standby ketika ruh itu menyaksikannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari sisi af'al, ayat yang kita bacakan tadi adalah sebuah pengantar. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran Allah. Di mana diperlihatkan Allah? Fil afaq, di seluruh penjuru dunia.
di seluruh penjuru langit, di seluruh ufuk, seluruh arah yang ada. Coba tatap di langit, tatap dengan mata kepala dan mata hati kita. Adakah sebuah kekuatan yang bisa membangun langit yang begitu luas, begitu lebar, begitu tebal, tanpa tiang, yang sudah mungkin miliaran tahun tidak pernah rusak, tidak pernah miring, tidak pernah sobek? Hal taro min futur, pernahkah kamu melihat langit yang kami ciptakan itu rusak, miring, tidak serasi, tidak seimbang diameternya? Sampai hari ini kita melihat sehebat-hebat teknologi Amerika, mereka belum bisa mencapai puncak langit. Setinggi-tinggi teknologi Rusia tak mampu menyentuh bahagian langit tertinggi. Dan semakmur-makmur dan semaju-maju teknologi yang didalami Cina pun tak bisa melakukan hal yang sama. Itu menunjukkan bahwa di antara manusia ini tak ada yang kuat. Itu semua ditunjukkan Allah dalam rangka untuk kita mengenali af'alnya, perbuatannya, bahwa memang dialah yang maha kuasa di atas segalanya. Memang Allah lah yang bisa menciptakan segalanya dari yang tidak ada contoh. Badi'us samawati wal ardh, tak pernah ada contoh langit dan bumi sebelumnya. Dia ciptakan dari ketiadaan, dia ciptakan dari tidak pernah ada contoh. Dan tidak ada makhluk yang mampu menyamai ciptaannya, af'alnya, kuasanya. Tapi apakah manusia terus mau merenungi perbuatan-perbuatan Allah yang begitu nyata di alam semesta ini? Wa fi anfusikum, dan kami akan tunjukkan perbuatan kami, tanda kebesaran kami di dalam diri-diri kamu. Perhatikan diri kita. 3/4 atau 2/3 di dalam diri kita ini adalah air, dan sepertiganya adalah jasad. Tahukah kita di bumi ini airnya 2/3 jumlahnya, daratan hanya 1/3, dan air yang 2/3 itu tidak bisa menenggelamkan bumi kalau Allah tidak perintahkan, walaupun dia bundar. Dan di diri kita ini ada jantung yang setiap detik berdetak, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tanya diri kita, siapakah yang bisa memerintah jantung ini berdetak? Sanggupkah kita memerintahnya? Hai jantung, berhentilah engkau sesaat, aku mau istirahat. Hai jantung, berdetaklah engkau kencang, aku membutuhkan sesuatu. Tak sanggup. Yang di dalam diri kita saja pun di luar dari kendali diri kita. Karena jantung ini berdetak atas af'al, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La tataharrak illa biiznillah. Tak ada benda yang bergerak, berdetak jantung kita, kecuali Allah yang merintahnya, mengizinkannya untuk bergerak. Oksigen yang kita hirup setiap detik, sanggupkah kita menciptakannya? Kebutuhan pokok kita sendiri kita tidak sanggup menciptakannya. Bagaimana kita mau durhaka, mau melawan Tuhan? Wah, kebutuhan pokok kita sendiri pun tak sanggup kita penuhi. Oksigen yang setiap detik kita hirup, kita nggak bisa membuatnya. Kita hanya bergantung, berharap kepada Allah terus menerus. Bagaimana kalau oksigen ini dikotori oleh Allah dengan virus, dengan macam-macam? Apakah kita tidak akan mengalami penderitaan? Allahu Akbar. Betapa banyak manusia yang tidak mau merenungi kekuasaan Allah, padahal Allah sudah tunjukkan kekuasaannya, af'alnya, baik di seluruh penjuru dunia maupun di dalam dirinya. Jasmani kita mendengar dengan sehat, kaki kita berjalan dengan indahnya, dengan mudahnya, mulut kita berbicara dengan apa yang kita maukan. Semuanya itu Allah yang memberikan keizinan kepada kita. Tatkala Allah hentikan detak jantung kita, tatkala Allah hentikan akal kita untuk berpikir, maka seluruhnya akan terhenti dan kita menjadi orang yang beku, tidak memiliki daya upaya sama sekali, dan kita tidak bisa mengatasi kekuasaan Allah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Yang kedua ada namanya asma. Ringkasnya Asmaul Husna itu ada 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Coba perhatikan, rasakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana kita memahami asma Allah? Rasakan betapa Allah itu sangat Ar-Rahman, sangat menyayangi diri kita. Bahwa Allah itu senantiasa melirik, memperhatikan kita. Fadhkuruni adzkurkum. Allah selalu suruh agar kamu mengingat Allah, agar Allah senantiasa mengingatmu. Fasbir ala ma asabak. Bersabarlah semua musibah yang menimpamu. Ya Muhammad, fa innaka bi'ayunina. Engkau senantiasa dalam pandangan kami. Kami awasi, kami pandangi. Setiap saat kita mengingat Allah, setiap detik Allah mengingat kita. Setiap saat kita mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi dari diri kita. Bahkan dia lebih dekat dari urat leher kita. Coba rasakan dari ujung kuku, ujung jari kaki kita sampai ubun-ubun kita. Betapa besar rahmat Allah yang mengalirkan darah, membuat jantung berdetak. Betapa besar rahmat Allah yang membuat lemak-lemak yang di dalam darah kita itu tidak mampu menyumbat seluruhnya. Padahal dari kecil kita makan gorengan. Tetapi Allah masih mengatur ila waktihin, sampai waktu tertentu Dia akan menghentikan pernapasan kita. Siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang memberikan kasih sayang kepada kita untuk senantiasa bisa bernapas, menatap, melihat, berpikir? Bagaimana kalau Allah mengambil pikiran kita? Ya Allah, kita menjadi orang gila, dan orang gila tidak ada kehormatannya dalam pandangan seluruh manusia. Dan Allah menyayangi kita dengan rahman kasih sayangnya. Tak pernah berhenti kasih sayang Allah kepada diri kita. Wapi ampusikum, di dalam diri kamu, kamu bisa merasa, kamu bisa mendengar, kamu bisa memahami dengan akalan. Kamu masih memiliki ruh yang dengannya kamu bisa menggerakkan seluruh tubuh. Semua itu coba rasakan di dalam rasa hati kita, kolbu kita, betapa sayangnya, rahmannya, rahimnya Allah kepada hamba-hambanya manusia. Bahkan kita diberikan seluruh alam semesta ini, ditundukkan hakikatnya kepada manusia. Coba cari, ada enggak dari alam semesta ini yang tidak tunduk kepada manusia? Matahari setiap pagi menyinari hidup kita. Siapa yang perintah? Allah. Untuk apa Allah perintah? Untuk manusia, agar mereka merasakan siang, agar mereka bisa bekerja. Kemudian matahari disuruh tenggelam, digantikan oleh bulan. Siapa yang perintah? Allah. Untuk apa? Kasih sayang Allah agar kamu bisa tidur. Kalau setiap hari siang saja tidak ada malamnya, kamu akan kesulitan tidur. Kalau setiap hari, setiap detik 24 jam panas, kamu tidak akan merasakan nyaman dalam kehidupan. Maka dijadikan malam agar kamu mampu beristirahat. Semua itu dalam aturan sunnatullah yang maha nyata. Huwaz zahir wal batin. Dia itu nyata sekali dalam pandangan mata hati kita. Batin tersembunyi dalam pandangan mata kepala. Tapi kalau kita fungsikan akal hati kita, dia nyata terlihat kekuasaannya. Yang ketiga, sifat Allah. Sifat Allah itu ada wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis, qiyamu bin nafsihi wahdaniyah. Banyak sifat Allah, tapi yang paling pokok 20 untuk menghancurkan kesyirikan. Allah itu wujud. Zatnya itu wujud, ada. Tapi adanya zat Allah itu laisa kamitslihi syai', tak ada serupa dengannya. Karena itulah Allah itu wahdaniyah, tunggal, satu-satunya. Gak ada yang bisa menyerupai zatnya, gak ada yang bisa merupai sifatnya, gak ada yang bisa merupai asma af'alnya. Gak ada yang af'alnya kuasanya sekuasa Allah. Gak ada orang yang asmanya penyayangnya seperti sayangnya Allah. Gak ada orang punya sifat wujud, sifatnya tunggal satu-satunya yang serupa dengan zatnya. Bagaimana rupanya zat Allah itu? Akal kita tak mampu menjangkau. Tetapi di dalam ilmu ma'rifat zat, mendekat-dekati zat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, memperkenalkan zatnya di dalam surah An-Nur ayat 35 dengan mengatakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nama zat
Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim asma, bukan nama zat, tapi nama asma, nama sifat, cenderung kepada sifat. Tapi ketika Allah menyebut Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu zatnya seperti cahaya langit dan bumi. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu zatnya memiliki sifat zatnya langsung seperti cahaya langit dan bumi. Maksudnya apa? Coba perhatikan cahaya matahari. Apabila dia terbit, dia terangi seluruhnya, dia liputi seluruhnya. Maka sifat zat Allah itu adalah muhitum bikulli syai'. Dia meliputi segala-galanya. Malah dalam kitab Aqidah At-Thahawiyah. Aqidah Thahawiyah ini Imam Salaf yang menulis buku akidah lebih sistematis, walaupun tipis tapi simpulannya akidah salaf, dan dia benar-benar salaf, ahli ilmu. Apa dia katakan dalam kitabnya itu? Wallahu mustaghna 'anil arsy. Allah itu enggak butuh arsy, wa huwa muhitum bikulli syai'. Dia itu zatnya meliputi segala-galanya, dan tidak ada hamba makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali zatnya. Karena itulah dia tunggal satu-satunya. Coba cari makhluk di langit, di bumi, ada tak yang meliputi segala-galanya? Gak ada, hanya dia. Maka dari kutub utara dalam waktu 1 detik 12:53 menit ini bisa dimatikannya. Makhluk di kutub utara mati, makhluk di kutub selatan mati, serentak matinya. Siapa yang matikan? Allah. Kenapa? Karena dia meliputi segala-galanya. Ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ini nama asma, bukan nama zat. Istawa 'alal 'arsy. Ibnu Abbas dalam kitabnya ketika ditanya apa maksudnya ini, wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ahli ilmu, ahli talqin. Apa dia katakan? Inilah ayat Al-Quran yang maknanya enggak dikasih tahu Allah kita hakikatnya. Tapi di situ disebut bukan Allah, tapi Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Lalu guru-guru kita yang spiritualnya tinggi mengatakan, ketika disebut alal arsy istawa, ya, ketika ada orang mengatakan Allah itu, ketika Nabi mengatakan mengetes iman seorang Buddha, aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Ini ngetes iman, percaya enggak orang ini? Versi hadis lain, Buddha ini dites keimanannya, kalau beriman langsung dimerdekakan. Lalu Allah itu di mana? Allah itu muhitum bikulli syai'. Karena itulah wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur di tengah hitam gelap kecuali dia tahu, dia melihatnya. Kenapa seluruhnya bisa dilihat Allah, dilihat zatnya? Karena seluruhnya dalam liputan zatnya. Untuk mendekat-dekati sifat zatnya ini, ada ilmu modern yang diteliti orang barat, namanya fisika kuantum. Bagi yang sanggup silakan pelajari. Fisika kuantum mengatakan di balik ruang kosong ini sebenarnya tidak kosong. Ada sebuah zat yang maha hebat yang mengendalikan kehidupan. Dan nyatanya tubuh kita ini berasal dari yang tidak kelihatan, ruang kosong ini yang membentuk diri kita ini. Maka bahasa hadis, diri kita ini, sebagian ulama menyebut diri kita inilah seperti bayangan. Adanya diri kita karena adanya Allah. Maka kalau kita bawa ke bahasa agama, sebenarnya yang menguasai ruang kosong segala alam, alam ini sebenarnya ketika disebut langit di atas tinggi, bukan berarti ketinggiannya. Ketika disebut ulama dengan alam, itu adalah dimensinya. Dimensi alam malakut, alam jabarut, alam laut, itu dimensi, bukan tinggi rendah. Guru-guru kita yang spiritual tinggi mengatakan dimensi. Maka ketika nanti misalnya Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatun yatufuna fil aradi. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertawaf di muka bumi. Yaltamisuna ahlan dzikr. Mereka mencari-cari majelis zikir. Ketika mereka menemukan, maka malaikat berseru, halumu ila hajatikum. Hei malaikat, kemari kalian. Kemudian malaikat itu mengapai? Qa'adu ma'ahum, duduk di samping kiri kita semua.
Mana malaikat itu? Samping kiri kanan kita. Malaikat itu dekat. Alam malakut mana? Di balik ruang kosong ini. Dimensinya saja yang beda. Dan ruang kosong ini tersambung sampai ke langit sana, sampai ke bawah bumi sana. Luas. Kalau kita pahami yang mendekat-dekati akidah Sunnah wal Jamaah itu, ya Allah itu meliputi segala-galanya, maka dia mengetahui segala-galanya. Maka ketika disebut aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Wajah kadang-kadang ditafsirkan Ibnu Abbas, wajah itu adalah jatnya. Kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada jatnya. Jatnya itu wujud nyata ada, tapi tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warnanya, tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Kalau ada orang mengatakan bentuk Allah seperti pemuda 60 hasta seperti Nabi Adam, itu adalah tempat tahwil, tempat tajalli, bukan zat aslinya. Kalau jas aslinya seperti pemuda, ngapain susah payah kita mendebak-debak lagi sholat? Bagus Allah tunjukkan dirinya pemuda depan kita. Apa susahnya menampakkan dirinya kalau dia bentuk pemuda? Bukankah ketika Nabi Musa minta jatnya ditampakkan, Bukit Tursina hancur lebur? Kalau dia bentuknya seperti pemuda, bagaimana seorang pemuda bisa menghancurkan leburkan Bukit Tursina? Cahaya jatnya saja sudah bisa menghancur leburkan alam semesta, apalagi zat aslinya yang meliputi segala-galanya. Karena itulah di alam dunia ini kita tidak mampu melihat zatnya. Nanti di akhirat baru Allah perlihatkan zatnya. Kenapa harus di akhirat, Ustaz? Karena akhirat adalah alam baqo, alam kekal. Zat yang kekal hanya bisa menampakkan dirinya di alam kekal. Sedangkan alam nyata, alam bumi ini alam yang fana. Alam yang fana tidak bisa menyatu dengan alam kekal, karena akan mengalami kehancuran. Alam fana akan mengalami kehancuran apabila yang kekal menampakkan dirinya. Kira-kira begitu logikanya. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, jangan pernah menganggap Allah itu jauh dari kita, karena dia meliputi segala-galanya. Dalam setiap saat dia katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Aina ma tuwallu fasama wajhullah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Ketika kalian salat jangan meludah ke kanan. Jangan lewat meludah ke kanan, jangan lewat di depan orang salat. Kenapa? Karena orang yang salat sedang bermunajat, dia berhadapan. Allah berada di antara dirimu dan Ka'bah. Kenapa? Karena dia meliputi segala-galanya. Hanya saja zatnya wujud, benar-benar ada, bisa disaksikan mata hati, tapi nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warnanya, sehingga dia tidak bisa bertunjuk, karena dia tidak berada di alam nyata, karena dia tidak diliputi alam, tetapi dia meliputi segala-galanya. Muhitu bikulli syai'. Maka dari itulah dia sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari urat lehermu, urat jantungmu. Sesaat dia hentikan jantung kita berdetak, sesaat itu kita akan mengalami kematian. Karena dia meliputi segala-galanya, maka dia mengetahui segala-galanya. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu mengenal Allah ini, kita bisa semakin dekat kepada Allah. Karena fungsi ibadah ini adalah taqarrub. Apa fungsi ibadah? Taqarrub. Supaya kita semakin merasa dekat dengan Allah. Jangan makin jauh. Jangan anggap Allah itu di langit. Jauh di sana di langit tak tergapai. Jangan begitu memahami Tuhan. Apa fungsi ibadah? Fungsi ibadah supaya kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Kalau kita katakan Allah di langit, jadi di bumi siapa? Lawan langit adalah bumi. Pakai mantik logika. Kalau Allah di langit berarti nggak ada di bumi. Kalau nggak ada Allah nggak ada di bumi, pantas orang banyak buat dosa nggak takut sama Allah. Karena Allah di langit, nggak bisa campur tangan di bumi. Apakah begitu kita bertauhid? Nggak begitu. Langit itu adalah lambang ketinggian. Banyak ayat yang tak bisa dipahami orang-orang yang akalnya sederhana, tetapi bisa dipahami akal ahli ilmu. Ibnu Abbas, Imam Ali, dan ahli-ahli ma'rifat dari guru-guru kita jauh lebih memahami keberadaan Tuhan daripada seorang budak, daripada orang-orang awam yang belum mengenali Allah, belum terbuka mata hatinya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan juga semakin dekat dan takwa kepada Allah. Jangan pernah merasa jauh dengan Allah, karena Allah itu meliputi segala-galanya, bisa kita saksikan dengan mata hati, mata roh kita. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.